Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Salam sehat bagi kita semua. Tema APP kita tahun ini, tahun 2022 adalah Komunitas Basis Gerejawi, Cara Baru Hidup Menggereja atau lebih kita kenal dengan KBG. Mari kita lihat slide berikut ini. Gereja adalah umat Allah yang sedang berziarah. Gereja adalah persekutuan yang terus-menerus bergerak. Partisipasi aktif, di mana setiap anggotanya wajib terlibat dan ambil bagian. Gereja bukan lagi hanya milik kelompok hierarki saja, tetapi milik semua umat beriman. Hierarki tidak lagi bertindak sebagai pengambil dan penentukan urusan belaka, melainkan sebagai pelayan umat. Peran hierarki bukan untuk mengumpulkan kekuasaan di tangannya, melainkan memelihara persaudaraan serta menyatukan berbagai tipe, jenis pelayanan yang ada. Injil mengatakan, pelayanan itu lebih besar dan lebih ilahi daripada kekuasaan. Kekuasaan sejati bukan mandat untuk menegakkan jabatan, melainkan jabatan untuk melayani. KBG adalah cara baru hidup menggereja yang berkembang dengan pesat. Keberhasilan cara baru hidup menggereja ini terletak pada penghayatan iman secara kontekstual. Iman yang dihayati dalam pengalaman hidup yang konkret. Komunitas ini ingin menghidupkan kembali semangat penghayatan iman dalam hidup jemaat perdana, yang hidupnya ditandai dengan sikap solider dan ikatan batin yang mendalam dari setiap anggotanya. Tentunya dengan tidak terjadi dalam suatu persekutuan yang eksklusif. Keuskupan kita, Keuskupan Tanjung Karang yang dipimpin oleh Monsinyur Yohanes Harun Yuwono sebagai administrator apostolik sekarang ini, mencanangkan bahwa tahun 2022 ini sebagai tahun KBG, Komunitas Basis Gereja. Tujuannya adalah agar semua umat Katolik dapat hidup dengan guyup rukun, perhatikan satu sama lain, sehati sejiwa, senasib sepenuh sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan di lingkungannya. Dengan KBG diharapkan tidak ada lagi umat Katolik yang hidupnya hanya menjadi penonton di dalam iman dan bermasyarakat, melainkan berperan aktif, berpartisipasi, ambil bagian dalam berbagai segi. Pertemuan APP ini akan kita bagi dalam 4 kali pertemuan. Yang pertama, memahami makna komunitas basis gerejawi. Pertemuan kedua, memahami makna katekese berjenjang. Pertemuan ketiga, menjadi gereja yang partisipatif. Pertemuan yang keempat, membentuk KBG, komunitas basis gerejawi untuk menjadi saksi. Mari kita lihat masing-masing pertemuan. Pertemuan pertama, memahami makna komunitas basis gerejawi. Apa yang menjadi gagasan dasarnya? KBG adalah paguyuban kaum beriman dalam skala yang kecil. Karena kelompok yang kecil, maka ada banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan. Dari segi tatanan sosial ekonomi, antara umat yang satu dengan yang lain akan lebih mudah saling mengenal. Hidup rukun, kompak, tidak ada yang merasa jadi orang asing, tidak ada yang bisa bersembunyi, bisa lebih saling peduli, merasa sehati seperasaan, dan saling tolong-menolong. Sedangkan keuntungan dari tatanan rohani, umat dapat lebih mudah untuk hidup rutin berdoa, saling sharing, saling meneguhkan, menguatkan, mengingatkan untuk hidup benar, hidup adil, jujur sebagai saksi Kristus. Apa dasar kitab suci yang kita ambil dalam pertemuan yang pertama ini? Kisah Para Rasul 4, 32-37. Di mana pekerjaan para rasul selalu berkumpul, berkeliling, memecah roti secara bergilir, makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Mereka saling berbagi, persaudaraan dan kesetiakawanan sungguh tumbuh dan berkembang. Kehidupan jemaat perdana seperti jemaat perdana itulah yang menjadi tujuan dari komunitas basis gerejawi. KBG adalah singkatan dari komunitas basis gerejawi. Apa itu komunitas? Komunitas adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang saling mengenal secara pribadi, di mana setiap anggotanya berpartisipasi penuh dalam hidup bersama, memiliki komitmen dan misi bersama.
Basis. Apa itu basis? Apa itu basis? Basis adalah asal dari komunitas tersebut sekaligus merupakan dasar dari gereja, sebab mereka adalah orang awam, orang biasa dan sederhana. Sedangkan gerejawi artinya adalah segala hal yang bersifat gerejani. Gereja artinya kumpulan orang yang terpanggil dan dibaptis. Maka gereja merupakan paguyuban orang-orang yang menerima pembaptisan serta berusaha hidup sesuai dengan teladan Juru Selamat. Pertemuan yang kedua adalah katekese berjenjang. Gagasan dasarnya ialah, idealnya setiap orang Kristiani adalah seorang militan dalam beriman. Untuk menjadikan seseorang memiliki jiwa militan, kata kuncinya adalah beri dia pendidikan iman. Pendidikan iman dimulai dalam keluarga. Siapa yang menjadi gurunya? Pasti orang tua adalah guru utamanya. Dalam gereja Katolik, pendidikan iman Katolik dikenal dengan istilah katekese. Katekese harus kita mulai sejak dini hingga lansia, bahkan hingga mau mati. Karena diadakan secara berkesinambungan, maka dikatakan berjenjang. Sasaran mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, keluarga, KBG. Apa dasar kitab suci yang kita pakai dalam pertemuan yang kedua ini? 42, 41 sampai 52. Pada usia 12 tahun, Yesus diajak orang tuanya ke Yerusalem. Untuk ngapain? Untuk merayakan Paskah. Yesus tumbuh dalam pendidikan iman yang orang baik. Orang tuanya mengajarkan banyak hal baik. Bagaimana bundanya, Bunda Maria, menyimpan banyak perkara dalam hatinya. Sebagai ibu, Maria memiliki hati yang penuh dengan belas kasih. Tidak mudah marah dalam mendampingi perkembangan iman sang putra. Yesus tinggal di bait Allah, dengan para ahli Taurat. Dia pulang dengan bertambah hikmat dan semakin dikasihi Allah juga oleh sesama. Pertemuan yang ketiga, gereja yang partisipatif. Apa gagasan dasarnya? Kaum beriman Kristiani adalah mereka dibaptis menjadi anggota tubuh Kristus, otomatis dijadikan anggota umat Allah dan dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam dan raja dan nabi. Dan oleh karena itu sesuai dengan kedudukan masing-masing dipanggil untuk menjalankan perutusan yang dipercayakan Allah kepada gerejanya untuk dilaksanakan di dunia. Apa dasar kitab suci kita di pertemuan yang ketiga ini? 1 Korintus 12 sampai 31. Gereja digambarkan sebagai satu tubuh dengan berbagai anggota, dengan Kristus sebagai kepala. Masing-masing anggota memiliki tugas yang khas, namun sekaligus saling tergantung, saling terikat, saling melengkapi, untuk dapat menggerakkan tubuh secara harmonis. Bagian tubuh yang lemah dan vital akan mendapat perlindungan dari anggota tubuh yang lain. Sekecil apapun bagian tubuh itu pasti punya peran yang penting dan saling melengkapi. Maka Tuhan melalui gerejanya mengundang kita semua untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan menggereja, baik di lingkungan, stasi, paroki, maupun di keuskupan. Berpartisipasi sesuai dengan talenta dan tanggung jawab masing-masing, entah menjadi tugas parkir, keamanan, kebersihan, pemimpin ibadat, pemberi renungan, bahkan tukang penguburan orang meninggal. Menjadi ketua lingkungan, pengurus stasi, dan apapun bentuknya adalah partisipasi kita dalam hidup menggereja. Saat kita diminta untuk memimpin doa atau tugas lainnya, kita sering sekali merasa, saya tidak layak atau saya tidak mampu. Semua yang kita lakukan adalah karya Tuhan melalui gereja yang harus kita laksanakan. Maka lakukanlah. Tuhan memilih yang tidak sempurna agar kemuliaannya semakin nampak kepada dunia. Dan Roh Kudus akan memimpin dan menyertai kita dan menunjukkan apa yang harus kita lakukan atau kita katakan. Tuhan pasti akan memberkati setiap pelayanan kita. Pertemuan kita yang keempat atau yang terakhir adalah membentuk komunitas basis gerejawi untuk menjadi saksi. Apa gagasan dasarnya? KBG adalah paguyuban umat beriman dalam skala kecil. Kaum beriman yang dimaksud adalah orang yang beriman
yang berkat rahmat pembaptisan dianugerahi martabat yang luhur sebagai putra-putri Allah. Konsekuensinya adalah semua orang beriman melalui cara hidup dan keterlibatan dalam gereja harus memancarkan kasih Allah agar dapat memanggil semua orang untuk karyanya, hidup dan karyanya dengan benar sesuai dengan kehendak Allah. Melalui penerimaan sakramen Krisma, Roh Kudus yang diterima akan mendewasakan iman dan memberi kuasa untuk kita boleh menjadi saksi. Apa dasar kitab sucinya? Mari kita lihat. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 8. Para murid Kristus mendapat penganiayaan yang hebat. Banyak yang mempertaruhkan nyawanya demi Kristus. Kecuali para rasul, mereka semua tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Mereka tidak takut dan tidak pernah berhenti mencari Mesias, melainkan kemanapun mereka pergi, mereka mewartakan Yesus. Banyak orang yang mendengarkan pewartaan itu dan memberi diri untuk dibaptis. Dan banyak sekali mukjizat yang terjadi dalam pewartaan itu. Para rasul selalu siap menjadi saksi. Sekarang bagaimana dengan kita? Maka mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, dalam masa Prapaskah ini kita pun siap diubah Allah untuk berani menjadi saksi jati. Kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik itu dan memuliakan Bapamu yang di surga. Selamat memasuki Salat Agung, salam sehat selalu, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.